Level Raja Tertinggi. Bab 2251. Omi berbicara dengan Ming Yue sampai malam, dan kemudian Ming Yue pergi. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari berlalu. Akhirnya, hal yang ditakuti semua orang terjadi. Suatu pagi setelah 10 hari, masih pagi. Tolong kumpulkan semua orang segera. Tolong semuanya segera berkumpul. Semua orang buru-buru berlari keluar dari tenda militer dan berkumpul di luar. Hanya Kapten Ming Cheng yang terlihat mengenakan baju besi hitam. Semuanya, tolong bergembiralah, pengadilan abadi telah mengeluarkan perintah untuk mengirim pasukan pada siang hari ini. Wuhu. Begitu Kapten selesai berbicara, seorang pria di tim berteriak. Kamu. Kapten sangat marah sehingga dia akan muntah darah. Tuhan, prajurit surgawi sampah macam apa ini? Kapten Ming Cheng meraung, hal yang kurang ajar. Segera setelah Anda mendengar bahwa tentara akan dikirim, Anda berteriak keluar dari sini. Anda tidak layak untuk berdiri di sini dan mencemarkan martabat suci prajurit surgawi. Prajurit surgawi yang menangis melarikan diri dengan panik, mungkin dia bersukacita di dalam. Tetapi pada saat itu, ada lebih dari 200 tangisan hampir bersamaan. Oh, wah, ibu, aku tidak akan pernah melihatmu lagi seperti ini. Oh, aku tidak ingin mati, aku sangat takut. Kalian. Kapten benar-benar marah sampai muntah darah. Dia baru saja mengusir yang menangis dan di detik berikutnya, lebih dari 200 tentara surga semua menangis bersamanya, yang menunjukkan bahwa mereka semua tidak ingin pergi. Omi juga membenci orang-orang ini, orang-orang yang serakah dan takut mati. Omi melompat dan menyeret kembali prajurit surgawi yang baru saja diusir. Omi, kenapa kamu menyeretku? Kapten mengatakan bahwa aku tidak layak menjadi prajurit langit. Kata orang yang diseret kembali dengan marah. Omi berkata, siapa yang peduli jika Anda layak? Kapten, saya menyeretnya kembali. Bahkan jika dia menangis, saya akan membuatnya menangis dan bergabung dengan perang. Kapten Ming Cheng mengangguk, bagus, bahkan jika dia menangis, dia harus menangis untuk pergi berperang. Adegan segera tenang. Menangis tidak lagi berguna. Semua orang tertekan. Mereka pikir mereka juga akan menangis dan diusir. Tetapi mereka tidak berharap begitu banyak orang menangis bersama mereka. Seluruh pasukan hanya 300 orang. Kapten tidak bisa mengusir 2/3 dari tentara surgawi. Rumput. Orang yang tertangkap kembali dikutuk dalam depresi. Jika bukan karena fakta bahwa begitu banyak orang menangis bersamanya, dia benar-benar bisa pergi. Kapten Ming Cheng berkata, kalian adalah prajurit terburuk yang pernah saya pimpin. Kalian akan dikirim pada siang hari. Kalian semua bersiap-siap, tidak ada dari kalian yang akan pergi. Apakah kalian takut? Takut. Dari kencing atau takut mati, kalian semua harus menyerah. Siapapun yang berani menjadi desertir di tempat bunuh. Omi, jika Anda menemukan orang yang melarikan diri di tempat bunuh. Ya, Kapten. Omi memimpin perintah. Saya sekarang menunjuk Anda sebagai wakil kapten. Anda dapat memerintahkan siapapun sesuka hati, dan Anda dapat mengeksekusi siapa saja yang tidak mengikuti. Ya, Kapten. Omi melirik semua orang dan berkata, semuanya, saya akan memberi Anda 3 detik. Setelah 3 detik, wajah siapapun, masih memiliki air mata di atasnya, memenggal kepala. 1, 2, 3. Begitu tentara surgawi di tempat kejadian mendengar ini, kebanyakan dari mereka panik dan menyeka bekas air mata di wajah mereka. Namun, hanya sedikit yang mencemooh kata-kata Omi, tidak hanya tidak menghapus bekas air mata di wajah mereka, tetapi juga menyilangkan alis pada Omi. Penggal kepala. Omi segera mengunci adegan dengan 3 orang yang masih memiliki bekas air mata di wajah mereka. Omi menggabungkan kedua pedangnya dan membunuh semuanya. Ketiganya sangat marah, siapa yang berani menyentuhku? Puff. Terkekeh, kepulan. Beberapa detik kemudian, Omi memenggal ketiga kepala itu, dan dewa-dewa primordial mereka dipenggal bersama mereka, dimusnahkan dalam bentuk dan roh. Melihat Omi memenggal 3 prajurit surgawi, semua orang gemetar dan menatap sang kapten. Kapten tidak menyangka Omi begitu tajam dan jernih. Namun, dia mengizinkan Omi untuk melakukannya. Senpil berkata, Kapten, Omi sangat arogan, menggunakan bulu ayam sebagai perintah, dan Anda tidak peduli tentang itu. Kapten berkata, saya mendukung Omi. Ketiganya, saya akan melapor ke pengadilan abadi, karena melarikan diri di tempat dan ditangani oleh hukum militer. Sekarang kami, pasukan, masih memiliki 297 orang yang tersisa. Saya berharap Anda semua untuk bergembiralah dan berhentilah terlihat takut. Jika tidak, jika Omi memenggal kepala lagi, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Semua orang berani marah. Setelah pemenggalan Omi, semua orang menjadi bersemangat, tidak lagi memikirkan bagaimana cara melarikan diri setiap saat di dalam. Omi berteriak, tolong semuanya, duduk di tempat yang sama. Hari ini, mari kita minum anggur pemenggalan kepala bersama-sama. Kapten terkejut, Omi, apa yang kamu lakukan? Sekarang aku di sini, aku punya perintah. Kapten tidak bisa berkata-kata, dia hanya meminta Omi untuk menjadi wakil kapten. Tapi Omi baik, membuatnya terdengar seperti dia adalah kapten sekarang, dan membuat semua orang meminum anggur kepala yang terputus. Omi berkata, Kapten, hari ini saya memberitahu semua orang di sini bahwa kita tidak boleh memiliki niat untuk kembali hidup-hidup. Saya memberitahu Anda semua dengan jelas bahwa 297 saudara kita ini semua akan mati dalam pertempuran di Nanzan, dan sebelum kita mati, kita akan minum sebentar. Omong kosong. Kapten, izinkan. Kata Omi. Kapten ingin mengatakan lebih banyak, tetapi banyak tentara surgawi di tempat kejadian berkata, Kapten, mari kita minum sebentar. Jika saya benar-benar akan mati dalam pertempuran, saya harap saya bisa minum sebentar sebelum mati. Saya juga, aku juga.
Aku mohon izin Kapten, aku hanya ingin minum banyak saat ini sebelum aku pergi berperang dan membunuh. Kapten mengangguk ketika melihat semua orang meminta minum. Prinsipnya tidak boleh, karena diperintahkan dari atas, semua legiun yang berpartisipasi dalam perang harus segera siap. Mereka harus berada di lapangan penunjuk dalam waktu 2 jam. Dan seluruh pasukan harus pergi pada siang hari. Omi berkata, jangan khawatir Kapten, kami akan menyelesaikan semuanya dalam waktu 2 jam. Bagus Omi, jika kita menunda acara besar, hanya kamu yang bertanya. Ya, setelah mengatakan itu, Omi mengeluarkan ratusan toples anggur berkualitas dari cincin abadi. Setiap toples anggur tingginya 1 meter, dan sama sekali bukan toples kecil. Omi berkata, saudara-saudara, minum, 1 toples per orang. Setelah minum, kita akan mati dalam pertempuran bersama, bukan untuk tahun dan hari yang sama, tetapi untuk tahun dan bulan yang sama. Jika Anda punya nyali, minumlah bersamaku. Omi mengambil toples anggur dan menuangkannya dengan penuh semangat ke mulutnya. Hahaha, sakit ah. Omi tertawa terbahak-bahak. Prajurit surgawi di tempat kejadian terkejut pada awalnya, tetapi melihat Omi minum dengan sangat gembira, mereka juga terinfeksi dan juga mengangkat toples anggur besar, tertawa gila saat mereka minum. Mati, lalu mati, aku tidak ingin melarikan diri, ayolah. Seorang prajurit surgawi mendesis. Aku tidak ingin menjadi pengecut. Bunuh, aku ingin membunuh, bahkan jika aku dipenuhi tulang yang patah, aku ingin mereka semua tertinggal. Hahaha. Semua orang, di bawah pengaruh alkohol, mengeras di dalam dan meraung. Sama seperti itu, semua orang menangis dan tertawa, dan 1 jam kemudian, Omi mengangkat setengah botol anggur yang tersisa tinggi-tinggi di udara dan berteriak, saudara-saudara, beri aku minum, minumlah, kita akan menjadi saudara lagi di masa depan. Kehidupan, 2252. Teguk-teguk-teguk, Omi meminum sisa setengah botol anggur, menghabiskannya dalam 1 tegukan, dan membanting baja anggur ke tanah. Suara, dentang, itu seolah mengguncang jiwa semua orang. Minum, teriak Omi. 300 tentara surgawi memasuki tempat kejadian, dan tiba-tiba mulai menuangkan banyak dari waktu ke waktu, untuk menghabiskan sisa anggur. Dentang, dentang, dentang. Suara pecahnya toples, masing-masing dari mereka, sepertinya dengan pukulan keras ini, toples itu pecah seperti orang yang hancur, dan mereka semua memiliki semacam keberanian di dalam diri mereka yang tidak takut mati dalam pertempuran. Kemudian, Omi segera melemparkan pil ke setiap orang, pil yang akan membuat semua orang sadar, tetapi tidak kehilangan kebiasaan minum mereka. Berangkat ke pointing ground. Omi berteriak dan menjadi yang pertama memimpin. Berangkat, sisanya juga meraung. Persis seperti itu, Omi membawa hampir 300 orang, semuanya mengamuk dan penuh energi pembunuh, ke medan penunjuk militer. Kapten, Ming Cheng, sudah menunggu di spotting ground, dan Kapten sudah berbicara dengan Jenderal di spotting ground, jadi tidak ada yang bertanggung jawab atas minuman mereka. Jatuh, Kapten berteriak. Omi dan 297 lainnya termasuk dalam salah satu korps ke-29 di Point Field. Omi melihat ke depan dan ke belakang, dan sebagian besar dari ribuan orang di regu lain dari Korps Angkatan Darat ke-29 bahkan frustrasi. Omi tahu bahwa seluruh 29 korps, seluruh legiun, baru saja direkrut beberapa bulan yang lalu. Saat ini, di tempat penghitungan besar, klaster demi klaster, berdiri rapi 50.000 tentara surgawi, meskipun anggota baru dari 29 legiun penuh dengan frustrasi, prajurit surgawi dari selusin legiun lainnya, mereka semua telah mata baja dan tampak seolah-olah mereka menghadapi kematian. Pada saat ini di panggung jenderal, seorang jenderal kelas 3 melirik dan berkata, saya pikir 10 regu dari resimen 29 semuanya penuh dengan frustrasi dan tanpa moral, tetapi saya tidak berharap bahwa yang terakhir skuad yang akan datang dipenuhi dengan niat bertarung untuk melihat kematian seolah-olah kembali ke rumah. Bagus, siapa yang memimpin pasukan ini? Baru beberapa bulan dan Anda bisa membawa tim ke momentum seperti ini, lumayan. Seorang jenderal keempat di bawah tangannya berkata, kembali ke jenderal, itu adalah seorang kapten bernama Ming Cheng yang membawanya. Ming Cheng, ya, anak ini baik, panggil dia. Ya. Tidak lama kemudian, Ming Cheng dipanggil ke Jenderal Pin kedua itu, sibuk memberi penghormatan. Kapten Ming Cheng dari pasukan ke-8 Korps Tentara 29, beri hormat kepada Jenderal Wu He. Kapten Ming Cheng, kamu sangat baik, hanya 3 bulan, kamu telah melatih sekelompok tentara surgawi yang baru direkrut dengan baik. Kapten Ming Cheng ragu-ragu, sebenarnya dia juga bingung. Di pagi hari ada lebih dari 200 orang menangis dan mencoba melarikan diri, tetapi sekarang mereka semua melihat kematian seolah-olah mereka kembali, tetapi dia tahu itu pasti terjadi setelah Omi membuat semua orang minum. Kembali ke Jenderal Wu He, ini bukan kredit saya, tetapi kredit letnan di tim saya, yang saya tunjuk. Bagaimanapun juga itu adalah prajuritmu yang benar, kembalilah. Ya, Kapten Ming Cheng juga berpikir bahwa dia bisa memberikan beberapa kesempatan bagi Jenderal Wu He untuk bertemu Omi dengan memberitahunya tentang kelebihan Omi, tapi sayangnya, Jenderal Wu He sepertinya tidak tertarik, tapi ya, Omi hanya seorang prajurit surgawi, pangkatnya masih terlalu tinggi. Rendah, bahkan jika dia membiarkan Jenderal Wu He bertemu Omi, dengan pangkat Omi saat ini, dia tidak akan dapat menemukan sesuatu yang cocok jika dia ingin mempromosikan Omi. Tidak lama setelah Omi dan yang lainnya tiba di tempat penghitungan militer, hampir 50.000 tentara surga ada di sana. Omi hanyalah sebagian kecil dari 50.000 tentara surgawi, berdiri di tengah-tengah 50.000 tentara, terlihat sangat kecil. Tepat pada saat ini, langit mendarat dengan 3 pria yang mengesankan dan kuat. Orang bisa merasakan dari mereka bahwa mereka sangat kuat.
Jenderal kelas 2 itu, Bu He, panik dan menyembah. Bu He memberi penghormatan kepada Dewa Perang Tiga Mata, Dewa Perang Angin dan Api, dan Dewa Perang Tulang Naga. Tampaknya tiga orang super kuat yang tiba-tiba tiba pada saat ini jelas lebih kuat dari Wu He. Ketiga orang ini, salah satunya disebut Dewa Perang Tiga Mata. Mengapa disebut Dewa Perang Tiga Mata? Mungkin karena dia memiliki tiga mata. Tiga matanya berada dalam satu garis lurus. Orang ini, nama aslinya adalah Liu Hang. Yang lain disebut Dewa Perang Angin dan Api. Punggung orang ini memiliki sepasang sayap merah menyala. Saat ini, sayap merah berapi itu masih berkibar dengan lembut. Setiap kali mereka berkibar, sepertinya ada api yang melompat. Mereka terlihat sangat kuat. Orang ini, namanya disebut Angin dan Api. Yang terakhir, adalah Dewa Perang Tulang Naga. Orang ini, tubuhnya, dari bahu hingga pinggang, dililitkan di sekitar tulang naga yang masuk akal. Tulang naga ini harus menjadi senjatanya. Dewa Perang bermata tiga Liu Hang menganggukkan kepalanya dan bertanya, apakah semua 50.000 tentara surga ada di sini? Kembali ke Dewa Perang Tiga Mata, itu telah dirakit dan siap untuk pergi. Dewa Perang Tiga Mata menyapu sekilas ke kerumunan. 50.000 prajurit surgawi yang ada di sana merasa seperti sedang dilihat oleh Tiga Mata. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Orang-orang baru saja menyapu, tetapi setiap orang dari mereka merasa seperti mereka sedang diawasi. Kalian semua, hari ini, Kaisar Abadi memerintahkan kita untuk pergi ke benua Zan Selatan dan membasmi iblis surgawi tua yang berani menentang pengadilan abadi. Maukah kalian semua bersedia bertarung denganku? Dewa Perang Tiga Mata meraung dengan raungan yang keras. Tiba-tiba, kalimat ini sepertinya menyalakan api panas di tempat kejadian, dan semua orang meraung, bersedia. Dewa Perang Tiga Mata mendesis dan berteriak pergi. Dewa Perang Tulang Naga mengamuk, Liu Hang, berhenti bicara omong kosong dengannya dan mulai perang. Bahkan banyak wajah resimen ke-29 yang sebelumnya frustrasi kini tersulut oleh kemarahan adegan itu di hati mereka. Pada saat ini, tidak jauh dari barak, di jalan Chao Tianmen, jalan di kedua sisi telah lama dipenuhi oleh orang-orang yang datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Pergi ini, mungkin tidak akan pernah kembali. Kerabat dari 50.000 prajurit surgawi, semua secara spontan datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Namun, semua orang tidak memadati jalan, tetapi berdiri di kedua sisi. Dan kemudian, mendengar ketukan genderang yang menggelegar dari arah barak di kejauhan, semua orang tampak gugup. Di salah satu sudut kerumunan, Dinglan berdiri di sana dengan tangan gemetar, matanya menatap ke sisi lain jalan. Dinglan mengetahui bahwa dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tentara hari ini, tetapi hatinya rumit. Saat itu, dari ujung jalan terdengar suara langkah kaki gemetar, langkah kaki itu rapi dan konsisten. Mata semua orang melihat dan melihat tiga dewa perang super, Liu Hang, Win Fire, dan Dragon Bone, memimpin jalan ke gerbang peziarah, diikuti oleh barisan panjang mereka. Orang-orang di kedua sisi jalan berusaha menemukan orang yang mereka cintai dari barisan yang lewat di depan mereka. Dinglan melakukan hal yang sama, barisan tentara surgawi lewat di depannya, tapi tidak ada tanda-tanda Omi. Omi, tidak mungkin aku tidak melihat mereka ketika mereka lewat. Dinglan merasa cemas dan ingin berlari ke depan. Dia tidak memiliki keinginan lain saat ini, dia hanya ingin melihatnya. Dinglan berlari dan mengejar kelompok itu, tapi tetap saja, dia tidak menemukan Omi. Dinglan menangis dengan cemas. 2253. Saat itu, Dinglan tiba-tiba melihat bahwa yang ada di barisan prajurit surgawi di depannya, yang di sisi jauh dengan pakaian perang, tampak sangat familiar, dan setelah diperiksa lebih lanjut, itu adalah Omi. Dinglan sangat senang sehingga dia tiba-tiba menyeka air matanya dan berteriak, Omi, Omi. Namun, pemandangannya terlalu berisik, dan Omi berjalan melewati barisan tentara sekaligus, tidak melihat Dinglan. Dinglan sibuk mengejarnya, berteriak saat dia melakukannya. Garis depan telah meninggalkan gerbang Chao Tian, dan gerbang Chao Tian adalah satu-satunya cara untuk meninggalkan alam surga. Masa orang yang diusir tidak diizinkan keluar dari gerbang Chao Tian, dan banyak dari mereka harus dikirim ke sini. Dinglan melihat Omi semakin dekat ke gerbang peziarah, dan Omi tidak pernah mendengar tangisannya, dan Dinglan berteriak dengan cemas. Tapi jadi apa, adegan itu sudah penuh dengan tangisan. Saat ini, Omi berada dalam sekelompok tentara surgawi, mengikuti kerumunan itu, dan Omi melihat begitu banyak orang mengucapkan selamat tinggal, dan bertanya-tanya apakah ada orang yang mengantarnya pergi. Omi ingin menoleh dan melihat kedua arah, tetapi Jenderal Wu He baru saja membuat aturan bahwa siapapun tidak boleh melihat kedua arah, hanya bisa melihat dan berjalan ke depan, bahkan jika orang yang mereka cintai berada tepat di sebelah mereka. Oleh karena itu, Omi hanya bisa melihat tanpa menoleh dan berjalan maju selangkah demi selangkah, dan tak lama kemudian Omi juga keluar dari gerbang Chao Tian. Dinglan berada di dalam gerbang peziarah, menangis dengan keras tetapi barisan prajurit surgawi masih jauh di belakang. Dinglan menyeka air matanya dan berkata, Omi, aku akan menunggumu kembali, kamu harus kembali. Segera, akhir dari tim tentara surgawi juga telah meninggalkan gerbang Chao Tian, tetapi banyak anggota keluarga yang mengucapkan selamat tinggal masih belum bubar, termasuk Dinglan. Dinglan tidak tahu mengapa dia begitu sedih, jelas bahwa Omi dan dia adalah pasangan palsu, dan Omi tidak pernah memperlakukannya sebagai seorang istri sama sekali. Pasukan surgawi berbaris selama sehari, dan akhirnya, keesokan paginya tiba di salah satu lautan di benua Zanbu Selatan. Pada saat ini, di permukaan laut, sudah ada ratusan ribu tentara iblis berdiri, tampaknya menunggu tentara surgawi tiba. Sial, Omi kaget melihat begitu banyak tentara iblis.
Hanya ada 50.000 prajurit surgawi mereka, tetapi prajurit iblis-iblis surgawi iblis tua, untuk sedikitnya, lebih dari 300.000. Bahkan Omi pun ketakutan dan gugup. Namun, Omi dengan cepat muncul dengan pemandangan. Tentara iblis dari setan surgawi lama bahkan memiliki dewa bumi di tingkat terendah, dan tingkat tertinggi, Dao Immortal, Suan Immortal, dan Tai Immortal, cukup banyak. Meskipun ada 50.000 prajurit surgawi, yang terlemah semuanya berada di tingkat keabadian surgawi. Oh, melihat tentara surgawi datang, ratusan ribu tentara iblis di laut berteriak. Dalam kelompok ratusan ribu tentara iblis, massa hitam dengan tubuh besar perlahan bangkit. Segera setelah itu, massa udara hitam itu mengembun menjadi bentuk manusia, seorang lelaki tua yang tampak mengerikan. Hahaha, hahaha, orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Dewa Perang Tiga Mata menunjuk dengan marah, iblis surgawi, Anda berani menentang pengadilan abadi dan bahkan menganggap untuk berbagi kursi dengan surga, terlebih lagi, Anda telah merampok rumput surgawi kun surgawi yang seharusnya ditawarkan kepada ibu abadi. Dewa Perang Angin dan Api juga berkata, Iblis Surgawi, saya menyarankan Anda untuk meletakkan senjata Anda dan menahan diri, dan kami bahkan dapat memohon untuk hidup Anda di hadapan Ibu Peri dan menyelamatkan hidup Anda. Iblis Surgawi, jika Anda tetap keras kepala, jangan salahkan saya karena membunuh istana iblis Anda dengan 50.000 tentara surgawi. Tulang naga pada Dewa Perang Tulang Naga bangkit. 50.000 prajurit surgawi di belakangnya berteriak serempak bunuh, bunuh, bunuh. Suara itu bergema melalui 4 arah. Omi, yang berada dalam kelompok prajurit surgawi pada saat ini, berteriak membunuh seperti semua prajurit surgawi, membawa pencegahan kepada prajurit iblis dari iblis tua surga dari momentum. Tapi sayangnya, ratusan ribu tentara iblis di laut seolah-olah babi mati tidak takut air mendidih, dan juga mengangkat semua jenis pedang, garpu, dan tombak. Mereka semua berteriak bunuh mereka semua. Isi ke pengadilan abadi dan bunuh kaisar abadi yang lama. Tangkap Ibu Peri hidup-hidup. Roda hidup Ibu Peri. Mendengar arogansi para prajurit iblis itu, belum lagi Dewa Perang Tiga Mata, Dewa Perang Tulang Naga, dan Dewa Perang Angin dan Api, bahkan Omi dan prajurit surgawi lainnya tidak bisa mendengarkan lagi. Omi mengamuk, kelompok tentara iblis ini benar-benar perlu dibersihkan. Omi tidak bisa menahan keinginan untuk mulai membunuh mereka. Namun, lebih dari 300.000 tentara iblis, meskipun beberapa sangat lemah, tetapi, 50.000 prajurit surgawi, apakah itu benar-benar cukup? Omi khawatir. Setan surgawi tua mendengus dingin. Tiga Mata, terakhir kali kamu datang untuk memusnahkanku, kamu dipukuli sampai mati olehku, apakah kamu berpikir bahwa kali ini, dengan memanggil burung tambahan dan tulang busuk, kamu akan dapat kalahkan aku? Dewa Perang Tiga Mata berkata, setan surgawi, jangan berani merajalela, hari ini aku akan memenggal kepalamu. Hahaha, mulut besar. Bahkan jika Anda Kaisar Abadi datang, Anda tidak akan berani mengatakan kata-kata besar seperti itu. Oh benar, Anda Kaisar Abadi, hanya seorang pria yang mengandalkan keberuntungan. Benar, kemampuan bertarungnya sangat buruk. Jika itu bukan karena keberuntungan, dia bahkan tidak layak memberiku sepatu. Dewa Perang Angin dan Api berteriak, kamu diam. Bagaimana Kaisar Abadi bisa menjadi seseorang yang dapat kamu hina? Kekuatan ilahi Kaisar Abadi, apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Bagaimana kamu bisa menggunakan pisau pembantaian untuk membunuh seekor ayam? Kaisar Abadi tidak ingin melawanmu. Hahaha, yang baik tidak ingin melawanku. Ketika aku menangkap Ibu Abadi dan menekannya di sofaku untuk membuat kekacauan, aku akan melihat apakah lelaki tua itu masih bisa bergerak. Dewa Perang Tulang Naga mengamuk. Liu Heng, berhenti bicara omong kosong dengannya dan mulai perang. Lee Ice berteriak. Semua prajurit surgawi mendengarkan perintah itu. Segera bunuh mereka semua. Ya, 50.000 tentara surgawi tiba-tiba dikerumuni. Tentu saja, ratusan ribu tentara iblis juga bergegas. Adapun Dewa Perang Tiga Mata, Dewa Perang Angin dan Api, dan Dewa Perang Tulang Naga, mereka bertiga bergegas menuju setan surgawi lama, dan mereka memiliki pertempuran paling besar. Semua prajurit surgawi dan iblis, itu seperti pertarungan kecil, sementara mereka, di setiap kesempatan, menghancurkan langit dan bumi. Baru beberapa saat yang lalu mereka berempat bertarung ke tempat yang jauh. Saat ini Omi dan yang lainnya sedang bertarung dengan ratusan ribu tentara iblis. Ini adalah pertumpahan darah yang lengkap, perang dalam situasi ini, tidak ada lagi strategi, hanya bertarung. Puci. Dalam sekejap, Omi menebas puluhan tentara iblis. Omi merasa santai. Setiap prajurit iblis menyerang Omi menggunakan Starshift untuk berpindah ke sisi lain. Sementara Omi menggunakan kedua pedang secara bersamaan, seperti memotong jerami di tangannya. Darah tertembak kemana-mana dan kepala melayang. Namun, mata Omi memindai, hanya 10 menit memasuki pertempuran, sudah ada banyak tentara surgawi yang mati. Mata Omi sakit bagaimanapun juga, dia adalah seorang prajurit surgawi yang datang bersama, tetapi melihat begitu banyak yang mati, hatinya tidak enak. Sekarang, Omi membunuh lebih ganas lagi. Dia membunuh satu lagi dan membunuh lebih cepat. Mungkin dia bisa menyelamatkan satu lagi prajurit surgawi. Kebrutalan medan perang tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Tidak peduli apakah itu seorang prajurit surgawi atau seorang prajurit iblis, kepala mati-matian jatuh ke permukaan laut. Air laut hanya beberapa saat puluhan mil di sekitarnya sudah diwarnai merah. Pada saat ini, di alam surga, di istana tertentu, di kehampaan istana itu, sebuah gambar muncul entah dari mana, dan dalam gambar, itu adalah tentara surgawi dan iblis yang bertarung bersama, seolah-olah itu adalah pertunjukan langsung. Siaran.
Faktanya, itu adalah immortal tertentu, menggunakan kekuatan mata surgawinya, mentransfer apa yang dilihatnya dari jarak jauh, kembali ke pengadilan abadi. Pada saat ini, di aula besar pengadilan abadi, banyak dewa berdiri di aula besar menonton gambar itu. Presiden Akademi Abadi, ayah mertua Umi, juga ada di antara mereka, dan semua orang terdiam saat mereka menyaksikan tentara surgawi turun satu persatu. 2254. Hanya 10 menit kemudian, tiba-tiba, dalam gambar kosong di istana, seorang pemberani dan tak terkalahkan muncul. Orang itu, segera setelah dia bergerak, sejumlah besar tentara iblis mati di sekitarnya. Kecepatan membunuhnya sangat cepat sehingga hampir tak terbayangkan. Semua orang terbunuh satu persatu, sementara dia, di sisi lain, terbunuh sepotong demi sepotong. Semakin banyak tentara iblis menyerangnya, semakin banyak tentara iblis di sekitarnya, tetapi semakin banyak tentara iblis menyerangnya, semakin cepat dia membunuh. Seorang pria yang duduk di atas pengadilan abadi berkata, orang ini tidak buruk. Pada saat ini, Ding Changding, yang berada di istana, panik, melaporkan kembali ke Kaisar Abadi. Dia adalah menantuku, Omi. Yo, kebetulan sekali, menantumu. Ya, jika dia tidak mati, aku akan memberinya hadiah besar untuk pertempuran ini. Terima kasih, Kaisar Abadi. Di medan perang, semua orang terbunuh merah, ke belakang. Tidak ada yang punya waktu untuk peduli pada siapapun. Semua prajurit surgawi terus membunuh. Namun, gerakan di pihak Omi telah menarik perhatian tentara iblis yang kuat. Kepiting bumi, pergi bunuh orang itu. Ya. Seorang Raja Iblis tingkat Swansian bergegas menuju Omi. Sebelumnya berpikir bahwa Omi hanyalah seorang prajurit surgawi kecil, para prajurit iblis secara alami tidak akan secara khusus membunuhnya. Semua orang raja ke raja, prajurit ke prajurit, perang hanya akan berakhir jika bagian atas tingkat selesai membunuh. Misalnya, jika setan surgawi lama mati, tentara iblis ini secara alami tersebar dalam kerumunan. Tapi saya tidak menyangka bahwa seorang prajurit surgawi immortal surgawi akan memiliki kekuatan membunuh yang begitu besar. Rasanya seperti Swansian membunuh seorang prajurit iblis biasa. Ini masih benar. Segera, Raja Iblis Swansian membunuh Omi. Omi langsung merasakan aura membunuh yang kuat. Omi segera menyapukan pandangannya ke tempat aura pembunuhan itu berasal, dan memang Swan Immortal sedang membunuh ke arahnya. Omi tidak sempat memikirkannya dan mengalihkan serangan semua prajurit iblis yang mengepungnya ke yang membunuh prajurit iblis Swan Immortal. Boom. Tubuh prajurit iblis Swansian itu terhenti, tapi sayangnya, sedikit kekuatan ini tidak bisa menghalanginya sama sekali. Matilah. Prajurit iblis Swansian itu mengangkat tombak di tangannya dan menikam langsung ke arah Omi. Detik berikutnya, itu menusuk tepat di depan Omi, tetapi lapisan cahaya biru segera muncul di tubuh Omi, dan Omi langsung membalikkan kekuatan serangan yang datang dari tombak itu kembali ke pihak lain. Wow. Tubuh Raja Iblis Swansian itu mundur beberapa langkah, seolah-olah dia telah dipukul mundur. Kamu benar-benar memiliki dua serangan. Raja Iblis itu terkejut. Omi baru saja memblokir pukulan dari Raja Iblis Swansian, dan tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah. Sama seperti apa yang dikatakan Kapten sebelumnya, meskipun teknik pergeseran bintangnya dapat memblokir Swansian, itu tidak dapat memblokir beberapa pukulan, dan dia tidak mampu kekuatan itu dengan wilayahnya saat ini. Namun, tidak ada yang datang untuk menyelamatkan Omi sama sekali, karena semua orang bertempur di seluruh medan perang dan tidak punya waktu untuk peduli dengan orang lain, dan ini terutama berlaku untuk prajurit surgawi sebagai pihak dengan jumlah yang lebih kecil. Apa yang harus kita lakukan? Tanpa seseorang untuk menyelamatkan saya, berapa kali teknik astral shift saya dapat memblokir Swansian? Tak berdaya, Omi hanya bisa mundur duluan. Jika kamu ingin pergi, tidak mungkin. Raja Iblis Swansian itu mengejarnya sekaligus. Omi dengan cepat dihentikan di depan oleh Raja Iblis itu. Lari, punya nyali untuk terus berlari. Raja Iblis Swansian itu penuh dengan penghinaan. Setelah mengatakan itu, Raja Iblis Swansian sekali lagi membunuh Omi. Omi hanya bisa menggunakan hukum besar pergeseran bintang padanya lagi. Boom. Hukum besar pergeseran bintang Omi sekali lagi memukul mundur pihak lain. Omi menggunakan kekuatan lawannya untuk mengusirnya. Wujud ini sama sekali tidak bisa melukainya. Saya harus memikirkan tindakan balasan. Jika saya dapat menyimpan semua energi serangan prajurit iblis di tubuh saya dan meledak dengan satu serangan saat dibutuhkan, sehingga saya dapat sangat memperkuat kekuatan saya. Tetapi, hukum besar pergeseran bintang tidak memiliki fungsi ini sama sekali. Hukum besar pergeseran bintang hanya dapat mengubah serangan orang lain menjadi kekuatan dan mentransfernya kembali kepada mereka saat mereka menyerang Anda. Ide Omi seperti baterai penyimpanan yang dapat menyimpan daya di tubuhnya. Jika dia bertemu yang lebih kuat, dia akan mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat. Jika dia bertemu yang lebih lemah, dia akan mengambil sebagian dan menyimpannya. Dalam hal ini, tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Omi melarikan diri lagi, dan ketika Omi melarikan diri beberapa puluh meter, Raja Iblis Swansian itu mengejarnya, tetapi kemudian Omi menutup matanya di tempat. Omi langsung memasuki ruang kedalaman, tetapi dia hanya punya beberapa detik untuk melakukannya. Setelah memasuki ruang kedalaman, Omi segera meningkatkan hukum besar pergeseran bintang. Omi harus memodifikasi hukum besar pergeseran bintang sehingga hukum besar pergeseran bintang tidak hanya dapat mengalihkan serangan, tetapi juga menyimpan kekuatan. Sudah mencapai tujuan meledak dengan satu serangan bila diperlukan. Mungkin berpikir sangat bebas di saat krisis, Omi dengan cepat memodifikasi hukum besar pergeseran bintang. Hukum besar pergeseran bintang yang dimodifikasi, tepatnya, bukan lagi hukum besar pergeseran bintang, tetapi hukum abadi yang lebih maju daripada hukum besar pergeseran bintang yang tidak hanya dapat mengalihkan serangan, tetapi juga menyimpannya.
Omi menamai hukum besar pergeseran bintang yang ditingkatkan, hukum besar penyimpanan bintang. Pada saat ini, di dunia luar, hanya 1 atau 2 detik sebelum Raja Iblis Swanxian mengejar Omi. Ini sudah jam segini, dan kamu masih tidur, pergilah ke neraka. Raja Iblis Swanxian sepertinya sudah kehabisan kesabaran. Bagaimanapun juga, seorang dewa surgawi benar-benar membiarkannya melarikan diri 2 kali tanpa membunuhnya. Kali ini, 1 serangan akan membunuhnya. Bas. Ketika Omi membuka matanya, tombak Raja Iblis Swanxian telah mencapai dada Omi dan hendak melewatinya. Namun, di detik berikutnya, cahaya biru muncul di kulit Omi, dan kepala tombak Raja Iblis melawan cahaya biru itu, tidak mampu maju setengah poin lebih jauh. Kekuatan yang dibawa oleh tombak itu langsung diserap oleh cahaya biru itu. Itu benar Omi, tepat pada waktunya, menggunakan Star Hidden Law, langsung menyimpan kekuatan lawan dalam dirinya. Setelah menyimpan kekuatan pihak lain dalam dirinya, Omi membuat penemuan tak terduga lainnya. Dia hanya sedikit kelelahan, tetapi sekarang dia telah menyimpan kekuatan pihak lain. Dia tiba-tiba menjadi penuh kekuatan. Omi tersenyum, ayo, lanjutkan. Apa yang terjadi? Sihir abadi macam apa yang kamu latih? Raja Iblis itu bertanya dengan kaget. Dia sudah melakukan 3 pembunuhan berturut-turut terhadap Omi. 2 pembunuhan pertama diblokir oleh Omi dan dia juga entah bagaimana ditiup kembali. Yang ketiga kill, bagaimanapun, masih diblokir. Perbedaannya adalah dia sendiri tidak ditiup kembali. Hentikan omong kosong dan terus bunuh aku. Omi sekarang harus menyimpan kekuatannya beberapa kali lagi, dan kemudian membunuhnya sekaligus, dan kemudian membunuhnya kembali dengan beberapa kali kekuatan lawannya. Raja Iblis Swanxian itu sangat marah dan membunuh Omi lagi. Ledakan, ledakan, 2 kali berturut-turut. Pada saat ini, tubuh Omi telah menyimpan kekuatan dari 3 serangan pihak lain. 2255. Setelah menyimpan kekuatan lawannya dari 3 serangan, Omi merasakan tubuhnya datang. Tubuhnya benar-benar tidak bisa menyimpan lagi atau dia pasti akan meledak dan mati. Omi berteriak mengambil pisau di tangannya dan menyerang kekuatan Swanxian yang baru saja dia simpan 3 kali. Yah, Omi mengangkat pedangnya dan meraung ke arah Raja Iblis Swanxian untuk membunuhnya. Serangan ini tanpa cacat, serangan ini, dan bumi bergetar. Wajah Raja Iblis Swanxian itu berubah. Omi, seorang dewa surgawi, benar-benar mengeluarkan kekuatan yang tidak kurang dari miliknya. Dia adalah Raja Iblis Swanxian awal. Raja Iblis itu dengan cepat mengambil tombaknya untuk menemuinya. Sial, tebasan Omi adalah jumlah total kekuatan lawan dari 3 serangan. Itu tidak berarti sederhana, dan dengan dentang, tombak Raja Iblis Swanxian itu terguncang dari tangannya. Pedang Omi ke bawah, dari atas kepala Raja Iblis Swanxian itu, diiris menjadi 2 bagian dengan 1 tebasan. Omi sendiri tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar telah membunuh Raja Iblis Swanxian. Hanya saja, setelah Omi membunuh Raja Iblis Swanxian, tubuhnya tiba-tiba kosong, seolah-olah seluruh tubuhnya tidak memiliki darah, dan wajahnya seputih kertas. Pada saat ini, di salah satu aula besar pengadilan abadi, semua makhluk abadi yang menonton, tiba-tiba berteriak ketakutan. Pria itu, dia benar-benar membunuh Raja Iblis Swanxian. Tes-tes, dia hanya seorang dewa surgawi. Bagaimana bisa dia melakukan itu? Semua orang dipenuhi dengan keraguan dan kekaguman, meskipun, sejak zaman kuno, alam yang lebih rendah pasti tidak dapat membunuh yang lebih kuat, tetapi tidak ada yang mutlak dalam segala hal, selalu ada beberapa orang, meskipun alam lebih rendah tetapi dia luar biasa. Menggunakan metode lain, tanpa menggunakan kekuatan alam, dia akhirnya bisa membunuh alam yang lebih tinggi. Orang seperti ini jelas merupakan dewa perang di antara dewa perang. Di alam surgawi, mereka yang bisa bertarung disebut dewa perang, dan di antara dewa perang, itu bahkan lebih luar biasa. Saat ini, semua orang melihat Omi melalui gambar, dan mata mereka bersinar. Orang ini pasti luar biasa. Di sudut tertentu istana, seorang wanita dengan kecantikan luar biasa menatap mata Omi yang berkedip-kedip, seolah-olah hanya dengan pandangan sekilas dia melihatnya. Sayangnya, Omi, yang membunuh musuh di medan perang, tidak tahu bahwa sebenarnya ada adegan seperti siaran langsung di pengadilan abadi. Wajah Omi pucat, sepertinya sama sekali tidak ada energi berlebih yang tersisa di tubuhnya, dan perasaan kematian yang akan datang ini sangat tidak menyenangkan. Namun, pada saat ini, seorang prajurit iblis melihatnya dan berteriak, "Pemimpin!" Tampaknya, dia mengenal Raja Iblis yang terbunuh. "Aku akan membunuhmu." Prajurit iblis itu menjadi marah dan membunuh Omi. Bas, hukum besar tersembunyi bintang Omi langsung menyerap dan menyimpan kekuatan serangan prajurit iblis itu. Tubuh Omi seperti ponsel yang kehabisan daya dan akan mati secara otomatis, dan untuk sesaat ada sedikit energi ekstra yang jauh dari cukup, tetapi bisa menyelamatkan nyawanya. Omi tidak terburu-buru untuk melakukan serangan balik, membiarkan prajurit iblis itu menebas dan membunuhnya. Jadi setelah puluhan kali, Omi berdiri dan menghabisi prajurit iblis itu dengan 1 tebasan. Dan di tubuh Omi, itu tidak lagi loyo. Omi bergegas ke kelompok tentara iblis yang berkelahi di depannya. Segera, sekelompok tentara iblis menyerang Omi. Omi menyimpan kekuatannya saat dia merespons. Karena Omi harus menyimpan kekuatannya saat melakukannya, kecepatan membunuh Omi tidak secepat sebelumnya. Namun, Omi percaya bahwa nyawa musuh lebih penting, atau menyimpan kekuatan yang cukup di tubuh Anda, yaitu menyimpannya sampai tidak bisa lagi disimpan, dan kemudian membunuh musuh secara massal. Penyimpanan ini selama 1 jam. Yang ini juga telah diserang ribuan kali, dan dia telah menyimpan semua kekuatan ini. Omi merasa seperti kekuatan di tubuhnya akan meledak lagi. Omi tiba-tiba berhenti menyimpannya dan mulai membunuhnya secara massal.
Kali ini, Omi tidak lagi takut, dan jika Raja Iblis Swansian mengincarnya lagi, dia akan bisa menghadapinya dengan lebih mudah. Sangat disayangkan dia hanya bisa menyimpan begitu banyak kekuatan sekarang. Jika dia bisa menyimpan lebih banyak lagi, dia tidak akan takut lagi. Berapa banyak yang bisa dia simpan pasti terkait dengan dua aspek. Satu adalah wilayahnya dan yang lainnya adalah kedalaman dari Star Hidden Grid Law. Setelah itu, Omi tidak lagi dibunuh oleh Raja Iblis tingkat Swansian. Sebaliknya, tentara iblis tingkat abadi Dao menemui banyak tetapi tidak satu pun dari mereka yang cocok untuk Omi, dan Omi mengecam mereka semua. Pertempuran ini berlangsung selama 8 jam. Setelah 8 jam, Dewa Perang Tulang Naga, Dewa Perang Angin dan Api, dan mereka berdua terbang kembali dari jauh dengan kepala hitam besar. Semua prajurit iblis berhenti. Dewa Perang Angin dan Api berteriak. Semua prajurit iblis melihat ke atas dan melihat bahwa kepala istana mereka, Setan Langit Setan Tua, telah dipenggal kepalanya. Ah, Tuan Istana Setan Langit. Semua prajurit iblis itu bodoh. Sebelumnya, Dewa Perang Tiga Mata, Dewa Perang Angin dan Api, dan Dewa Perang Tulang Naga telah bekerja sama untuk membunuh iblis tua surga, menghabiskan 8 jam dan bertarung puluhan ribu mil di sepanjang jalan, dan akhirnya, mereka telah berhasil memenggal kepala iblis tua surga. Sayangnya, hal-hal tidak begitu berhasil, dan Dewa Perang Tiga Mata membayar harga yang mahal. Tubuh daging Dewa Perang Tiga Mata dihancurkan, tetapi Dewa Primordial untungnya tidak mati, tetapi itu akan membutuhkan jumlah yang tidak diketahui. Waktu bagi Dewa Perang Bermata Tiga untuk pulih, dan apakah masih akan sekuat ini setelah pemulihan atau tidak adalah hal lain yang harus dikatakan. Setan surgawi tua itu, dagingnya terpotong dan Yuan Shen-nya melarikan diri, tidak seperti si mata tiga Dewa Perang. Yuan Shen dari Dewa Perang Bermata Tiga tidak rusak, sementara Yuan Shen dari Iblis Surgawi tua terluka parah dan sudah melarikan diri kemana-mana saat ini. Oleh karena itu, perang berakhir dengan kekalahan setan tua dari setan surgawi. Omi dan 50.000 prajurit surgawi lainnya, sejujurnya, hanya menggagalkan. Bukan titik kunci dari perang ini, dan sekarang, sekelompok tentara iblis melihat bos mereka mati dan melarikan diri kemana-mana. Prajurit surgawi yang masih hidup melakukan yang terbaik untuk memburu mereka, tetapi juga banyak prajurit iblis yang masih melarikan diri. Dewa Perang Api Angin berkata, bersihkan medan perang, hitung jumlahnya, bawa yang terluka bersamamu, dan mundur. Ya, setelah medan perang dibersihkan, 50.000 tentara surgawi, kurang dari 20.000 yang tersisa, dan lebih dari 30.000 tewas. Namun, lebih banyak tentara iblis mati. Setidaknya 200.000 tentara iblis mati. Tentu saja, ada banyak yang lemah. Jika tidak, mereka tidak akan mati begitu banyak. Semua regu berkumpul. Omi kembali ke pasukannya. Sayangnya, 297 orang yang berada di pasukan yang sama dengan Omi hanya sekitar 100 yang masih hidup, dan hampir 200 mati. Omi menghela napas panjang. Sebenarnya tidak perlu mati begitu banyak perang semacam ini. Untuk menang dengan kemenangan raja, mereka hanya perlu mengirim Dewa Perang Mata Surga, Dewa Perang Angin dan Api, dan Dewa Perang Tulang Naga. Mereka hanya perlu membunuh setan tua surga dan semuanya akan berakhir. Namun, pengadilan abadi tidak bisa melakukan itu, karena dunia abadi sudah penuh sesak. Selain itu, ada ratusan ribu tentara iblis, bagaimana mungkin masing-masing prajurit surgawi, ratusan ribu tentara iblis jika mereka mengepung ketiganya. Jenderal utama, meskipun mereka tidak bisa membunuh mereka, tetapi mereka bisa menahan mereka. Kemudian, setan tua dari iblis surgawi akan bergabung lagi. Kemungkinan kegagalan akan meningkat pesat. Bab 2256. Kembali ke pengadilan. Raja surgawi yang tersisa kembali ke alam abadi. Tentu saja, masih ada beberapa yang terluka dan masih hidup, serta beberapa yang cukup beruntung karena roh primordial mereka masih hidup, dan mereka semua pergi bersama. Sehari kemudian, Omi dan yang lainnya kembali ke alam abadi. Di gerbang peziarah, banyak keluarga prajurit surgawi datang. Dinglan sekarang dengan gugup menunggu di gerbang Cautian juga. Dia sangat takut dia tidak akan melihat Omi kembali. Jika dia tidak melihat kembalinya, dia akan tinggal di Nanzan selamanya. Omi, kamu harus kembali, kamu harus kembali. Dinglan memegang tangannya dengan gugup. Jika kamu kembali, aku pasti akan melakukan apapun yang diperlukan. Dinglan bahkan tidak ingin mengatakannya di dalam, ya, dia akan melakukan apapun untuk menjatuhkan Omi. Dia akan membuat Omi kuat, tapi, kamu harus kembali. Pada saat ini, ketegangan di dalam hati Dinglan dapat dibayangkan. Jika dia tidak kembali lagi, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, mereka kembali. Semua orang bergegas keluar dari gerbang peziarah, dan di kejauhan, sekelompok prajurit surgawi terbang kembali. Hanya saja, wajah semua orang tampak lelah, pakaian perang mereka bahkan lebih compang camping, dan jumlah orang jauh lebih sedikit daripada ketika mereka pergi kemarin. Semua anggota keluarga gugup, dan memiliki lebih sedikit berarti lebih dari setengah dari mereka akan menunggu di sini hari ini tanpa orang yang mereka cintai kembali. Para prajurit surgawi telah memasuki gerbang Cautian, dan tiba-tiba, keluarga yang tidak bisa menahan diri bergegas. Apakah kamu melihat anakku, Yun Jing Ah? Apakah kamu melihat putriku kembali Ah? Halo, apakah kamu melihat cucuku? Saudara prajurit surgawi ini, apakah Anda mengenali suami saya, Fan Qiang Ah? Dan seterusnya, tak terhitung banyaknya. Omi telah melihat sosok yang familiar sejak lama, dan itu adalah Dinglan. Dinglan juga melihat sekeliling dengan cemas saat ini. Omi melihat tatapannya yang penuh ketegangan dan hatinya tersentuh entah kenapa. Dinglan, teriak Omi. Ketika Dinglan melihat Omi, dia menangis dan melemparkan dirinya ke atas Omi, memeluknya erat-erat.
Dinglan, apa kau datang untuk menjemputku? Tanya Omi. Tapi Dinglan mengangkat kepalanya sambil menangis, tidak mengatakan apa-apa, dan mencium Omi dengan ganas. Omi kaget dicium paksa. Dinglan, kamu. Omi sibuk berjuang pergi. Dinglan menangis dan tertawa dan berkata, kamu akhirnya kembali. Omi menyeka bibirnya, air mata asin Dinglan, beberapa terdiam. Kamu benar-benar menciumku dengan paksa, sial. Dinglan mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan gembira dengan salib di dalam, aku tidak hanya akan memperkosa menciummu, aku akan memperkosamu ketika aku kembali. Omi kaget apa Dinglan gila. Namun, Omi tidak bisa memahami perasaan Dinglan seperti itu. Lagi pula, ada banyak tangisan di tempat kejadian sekarang. Jelas bahwa dia belum melihat orang yang dicintainya kembali, dan memikirkan mereka yang tidak sabar menunggu. Orang yang mereka cintai untuk kembali, orang bisa mengerti mengapa Dinglan ingin memperkosa Omi. Pada saat ini, Jenderal Wu He berteriak, Jenderal, Anda telah bekerja keras. Selanjutnya, saya memberikan izin khusus bagi Anda untuk pulang, menghabiskan waktu bersama orang yang Anda cintai, dan melapor kembali ke barak setelah setengah tahun. Terima kasih Jenderal. Semua prajurit surgawi senang. Dinglan meraih tangan Omi dan berkata, pergilah pulanglah bersamaku. Han, mendekatlah. Omi sedikit terdiam. Aku adalah istrimu. Jangan lupa kita adalah suami palsu. Istri, aku tidak berpikir itu palsu, pulanglah denganku. Dalam benaknya, pikir Omi dalam hati, bukankah seharusnya Dinglan kuat begitu dia kembali? Sial, Omi agak terlalu takut untuk kembali. Pada saat ini, di kejauhan, seorang prajurit wanita melihat ke belakang Omi dan Dinglan berjalan bergandengan tangan dan menghela nafas dalam-dalam. Prajurit langit wanita ini tidak lain adalah saudara perempuan Kapten Ming Cheng, Ming Yue. Ming Cheng berjalan ke sisi saudara perempuannya dan berkata, apa yang kamu lihat? Tidak. Kakak, aku tahu apa yang ada di pikiranmu, kalian tidak mungkin. Sekarang semua orang kembali hidup, ini yang terbaik, ayo pulang juga. Oh, Ming Yue melihat lagi, Omi yang telah terbang jauh. Omi ditarik oleh Dinglan sepanjang perjalanan kembali ke Ding's Immortal Mansion. Setelah kembali ke rumah, Dinglan langsung menarik Omi menuju tempat tinggal mereka. Hei, Dinglan, kamu tidak benar-benar ingin memaksaku, kan? Apakah kamu pikir aku hanya bercanda? Nona ini aku sudah menikah denganmu selama puluhan ribu tahun. Aku bahkan baru saja memberimu ciuman pertamaku. Aku tidak sabar lagi. Segera kembalilah. Melakukan bisnis. Oh sial. Omi melihatnya bermain nyata, sibuk melepaskan diri dari tangannya. Tepat pada saat ini, kepala pelayan datang berlari. Selamat Bibi, Anda kembali dengan selamat. Pengurus rumah tangga, ada apa denganmu? Tanya Dinglan. Kembali ke Nona Dinglan, Tuan Xian meminta saya untuk meminta bibi saya pergi ke sana. Ayahku. Ya, saya berharap bibi saya segera pergi. Tuan Xian sangat senang mengetahui bahwa bibi saya telah kembali dengan selamat. Oh, Omi sibuk berkata, Butler, ayo pergi, aku akan pergi denganmu. Tolong, bibiku. Omi memiliki kesempatan untuk keluar dari sana dengan cepat, atau dia tidak akan benar-benar dipaksa oleh Dinglan. Dinglan menghentakkan kakinya dengan marah dan berteriak, Omi, jangan coba-coba kabur. Segera kembali padaku kalau sudah selesai. Aku akan menunggumu di rumah. Jika kamu tidak kembali, kamu tunggu aku. Omi kabur, tapi dia mendengar kata-kata Dinglan. Omi datang ke tempat belajar, di mana Ding Changdang sedang menyenandungkan lagu dan dalam suasana hati yang sangat baik. Juga perang ini, di Nine Heavens Divine Hall, semua yang abadi melihat keberanian Omi dan juga tahu bahwa Omi adalah menantunya. Dia dengan keras naik ke kemuliaan. Bagaimana dia bisa berada dalam suasana hati yang buruk? Ding Changdong hehe tersenyum, sepertinya, tentu saja aku benar menikahi Dinglan dengan Omi. Hahaha, aku, Old Ding, dapat dianggap memiliki visi A pada awalnya, Omi, bahkan tidak layak untuk Dinglan, tapi saya membiarkan mereka menikah. Sekarang, lihat, hahaha. Memang benar, Dinglan setidaknya satu dari 10 wanita paling berbakat dan cantik di alam surgawi. Tidak hanya dia termasuk dalam jajaran Dewa Perang, tetapi dia juga pernah membuka ruang dalam sekali. Meskipun Dinglan memiliki reputasi buruk pada saat itu bukan sesuatu yang layak untuk Omi. Tetapi Ding Changdong, dengan tegas memilih Omi sebagai menantunya. Ding Changdong masih ingat bahwa kemarin di Nine Heavens Divine Hall, Jenderal Monta itu, ketika dia mengetahui bahwa lelaki pemberani itu adalah Omi yang sama yang dia coba ambil sebagai murid di Akademi Abadi tanpa hasil, dia tampak menyesal. Pada saat itu, kepala pelayan dan Omi masuk. Ayah, kau mencariku. Omi sibuk memanggil. Omi, ayo, duduk. Kata Ding Changding beberapa kali berturut-turut. Omi agak bingung ketika melihat betapa antusiasnya dia. Bahkan jika dia kembali hidup-hidup, dia tidak akan begitu baik padanya. Masih ada hampir 20.000 tentara surga yang kembali. Bukan hanya dia. 1. 2257. Wahai Omi, memilihmu sebagai menantuku adalah hal terbaik yang pernah kulakukan dalam hidupku. Oh, kami semua telah melihat penampilanmu di medan perang setan tua surga. Apa maksudmu? Kamu membunuh Raja Iblis Xuan Xian dengan alam surgawi abadi. Ketika itu benar-benar luar biasa, kan? Bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana kamu tahu? Hahaha, mata waskita memproyeksikan semua yang dilihatnya di 9 surga Divine Hall ke berbagai makhluk abadi. Bukan hanya aku, tetapi seluruh pengadilan abadi. Hampir semua makhluk abadi mengetahuinya. Omi berpikir bahwa dialah satu-satunya yang tahu tentang hal-hal seperti itu, dan dia tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Omi, bagaimana kamu membunuh Raja Iblis Xuan Xian itu? Ini, haruskah kamu mengatakannya?
Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan metodemu membunuh Raja Iblis Swanxian. Bagaimanapun juga, bahkan jika kamu memberitahuku, aku yakin aku tidak akan bisa mempelajarinya karena tidak ada yang secerdas kamu. Bisa mempelajarinya. Omi berkata dalam hatinya, andalkan kamu tahu apa yang kamu lakukan. Namun, Ding Changding menambahkan, hanya saja meskipun saya tidak bertanya kepada Anda, saya khawatir banyak orang akan bertanya kepada Anda. Siapa yang mau nanya? Omi, ketika kamu membunuh Raja Iblis Swanxian itu, semua orang melihatmu menggunakan hukum besar pergeseran bintang, kan? Tetapi hukum besar pergeseran bintang tidak begitu kuat sehingga memungkinkanmu untuk melewati 2 tingkat untuk membunuh Raja Iblis Swanxian awal. Memang, hukum besar pergeseran bintang hanya dapat mengalihkan serangan orang lain dan menggunakan kekuatan mereka untuk membalas orang lain, tidak pernah membunuh mereka, tetapi sebaliknya, saya hanya bisa menggunakannya beberapa kali ketika menghadapi Raja Iblis tingkat Swanxian karena saya memiliki beban berat. Pada saat itu, saya tidak punya pilihan selain memasuki ruang kedalaman ketika saya sekarat, dan kemudian saya meningkatkan hukum besar pergeseran bintang. Bisakah kamu memberitahuku tentang itu? Tentu saja, saya memodifikasi hukum besar pergeseran bintang menjadi, tidak hanya saya dapat mengalihkan serangan, saya juga dapat menyimpan serangan. Saya, pada waktu itu, menyimpan 3 serangan Raja Iblis Swanxian berturut-turut, kemudian, saya menumpuk kekuatan lawan 3 kali, sehingga membunuh Raja Iblis Swanxian itu. Surga, kamu terlalu kuat, kamu bahkan dapat memodifikasi ini. Hukum besar pergeseran bintangmu yang dimodifikasi hanya menghabisi hukum besar pergeseran bintang yang asli. Bagaimana kamu melakukan itu? Oh, kamu tidak mengerti bahkan jika aku memberitahumu, kamu bahkan tidak bisa berlatih hukum besar pergeseran bintang ah. Haha, juga, singkatnya, menantu, kamu benar-benar membuatku sangat terkesan ah. Tunggu, ayah, kamu baru saja mengatakan ada orang lain yang ingin bertanya padaku, siapa? Aku tidak yakin tentang itu, tetapi selalu ada orang yang ingin tahu bagaimana kamu membunuh Raja Iblis Swanxian, dan bahkan Kaisar Abadi mungkin ingin tahu. Kalau begitu, haruskah saya katakan? Mengapa kamu tidak menceritakannya, apa adanya, dan tidak menyembunyikannya? Tapi inilah yang saya teliti dengan mengorbankan hidup saya, ini adalah mahakarya milik saya. Tidak ada yang salah dengan itu, jika Anda seorang Kaisar Abadi, atau, jika Anda berada di posisi tinggi, Anda bebas tetapi kami tidak dalam posisi tinggi Anda tidak mengatakan apa-apa. Jika beberapa penjahat bergabung dengan Anda dan menggambarkan Anda sebagai musuh potensial masa depan pengadilan abadi, kepala panas Kaisar Abadi mempercayainya dan mencekik Anda. Jadi, apakah itu untuk diri sendiri atau untuk kita semua? Jika pengadilan abadi mengirim perwakilan ke menemukan Anda dan meminta Anda untuk membicarakan hal ini, Anda mengatakan yang sebenarnya dan menyerahkan teknik pergeseran bintang Anda yang ditingkatkan sehingga lebih banyak orang dapat mempraktikkannya, sehingga Anda aman. Baiklah, Omi enggan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Omi bertanya, ayah, lalu mengapa Kaisar Abadi takut orang lain menjadi kuat? Bukankah Kaisar Abadi itu harus menjadi orang terkuat di dalam 3 alam? Oh Omi, Kaisar Abadi sendiri, tidak terlalu kuat. Alasan mengapa dia bisa menjadi Kaisar Abadi adalah karena dia memiliki senjata. Untuk senjata apa, tidak ada yang tahu. Dan tidak ada yang bisa mengambil senjata ini darinya. Dengan senjata ini, dia dapat memerintah 3 alam dan membuat langit dan bumi berubah warna. Itu sebabnya, dia telah menjadi Kaisar Abadi sejak zaman kuno. Jika tidak, siapapun yang berani membuat gangguan, mengapa Kaisar Abadi membutuhkan siapapun kalau tidak, dia sendiri secara langsung takut pada orang yang membuat gangguan itu sampai mati dengan sebuah pikiran. Ini tidak masuk akal. Jika dia memiliki senjata ini, lalu mengapa ada orang yang berani membuat keributan? Tidak bisakah senjata itu digunakan untuk membunuh musuhnya? Senjata miliknya itu mirip dengan aturan langit dan bumi. Dia bisa mengendalikan dunia, tapi itu bukan senjata pertempuran. Karena pada level abadi, kuat atau lemah dalam pertempuran, mengandalkan bakat bertarung mereka sendiri, tidak ada lagi senjata yang bisa lebih kuat dari dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat senjata yang juga dibuat oleh manusia, manusia tidak sekuat itu lagi. Bagaimana mereka bisa membuat senjata yang melampaui manusia? Tidak terlalu dipahami. Kamu tidak perlu mengerti, meskipun ada banyak iblis dan dewa abadi yang membuat masalah, tidak semua orang memiliki modal untuk membuat masalah. Bagaimanapun juga, meskipun Kaisar Abadi bukan yang terkuat dalam pertempuran, dia masih seorang immortal peringkat tinggi. Dan rata-rata orang bukanlah tandingannya. Oh, baiklah, kamu kembali. Aku tahu Laner memiliki banyak hal untuk dikatakan kepadamu. Ya, kalau begitu aku akan pergi. Omi meninggalkan kaligrafi Ding Changding. Namun, Omi ragu untuk kembali. Sialan, jika aku kembali, bukankah aku akan dipaksa oleh Dinglan? Lupakan saja, aku lebih suka tidak kembali, aku akan langsung ke Akademi Abadi untuk menemukan istriku yang sebenarnya. Jadi, Omi segera berlari pergi dan langsung menuju Akademi Keabadian. Pada saat ini, di kediaman Dinglan. Dinglan telah menunggu Omi dan tampak sedikit gugup. Bagaimanapun juga, dia telah memutuskan untuk sepenuhnya mengakhiri karirnya sebagai seorang gadis muda mulai hari ini. Kenapa kamu tidak kembali begitu lama? Dinglan segera mengirim seseorang ke tempat ayahnya untuk mencarinya. Tak lama kemudian, pelayan itu kembali. Kembali ke Nona Dinglan, Tuan Tang tidak ada di rumah Tuan Xian. Lalu kemana dia pergi? Saya mengajukan beberapa pertanyaan, dan setelah meninggalkan ruang belajar Guru Xian, Tuan Tang meninggalkan keluarga, seperti ke alam abadi bumi. Oh, begitu. Dinglan sepertinya tahu kemana Omi pergi, pasti ke Akademi Dewa, untuk menemukan keluarga aslinya.
Dinglan dipenuhi rasa kehilangan. Ternyata semua ulahnya sendiri, menipu dirinya sendiri dan orang lain. Omi tidak pernah memperlakukannya sebagai anggota keluarga. Dinglan ditinggalkan sendirian dalam keheningan untuk waktu yang lama, tidak bergerak selama 3 hari 3 malam. Akhirnya, Dinglan tersenyum pahit. Omi, semoga kamu bahagia. Sepertinya aku tidak perlu muncul di depanmu lagi. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Dinglan juga mengemasi barang-barangnya, meninggalkan surat di belakang. Dan kemudian meninggalkan keluarga Ding. Pada saat ini, Omi sudah berada di Akademi Keabadian. Omi berada di Akademi Keabadian dan memanggil semua orang yang dicintai. Mu Qianji, Xiao Huo, Tang Huan, Xia Xiaoxin, murid ungu, Yunzi Yunmeng, dan seterusnya dan seterusnya. Bersulang. Mereka minum berat. Kakak, katakan padaku, bagaimana kabarmu di alam surgawi sekarang? 2258. Tidak begitu baik, masih seorang prajurit tapi aku belum lama berada di alam surga. Lalu mengapa kamu memiliki ruang untuk datang kepada kami kali ini? Haha, Barak sedang berlibur selama setengah tahun, dan kita baru saja menyelesaikan perang. Perang yang hebat. Ini akan ke benua Zanbei Selatan untuk memusnahkan setan tua surga. Pengadilan abadi mengirim 50.000 tentara surgawi, dan pada akhirnya, lebih dari 30.000 tentara surgawi mati. Ah, sangat berbahaya. Semua orang menatap Omi dengan cemas. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku sudah kembali hidup-hidup bukan? Tapi, kamu beruntung kali ini. Bagaimana jika lain kali? Bagaimana berbahaya menjadi prajurit surgawi? Omi, saya pikir lebih baik pergi dengan cepat. Jangan menjadi prajurit surgawi. Dunia ini begitu besar, kamu dapat melakukan apa saja. Kami melakukan bisnis di Akademi Dewa. Bukankah baik bagi keluarga untuk bahagia? Itu benar, kita sudah menjadi abadi. Mengapa berjuang begitu keras? Kita memiliki umur yang panjang. Ini waktunya untuk bersenang-senang. Setelah kita lulus dari Akademi Keabadian, kita akan pulang ke Upper Five. Membangun rumah besar, atau membangun kerajaan, menjadi raja dan menjalani kehidupan kecil betapa menyenangkannya. Kata Yunzi. Omi tertawa. Bagaimana bisa seekor ikan yang pernah ke laut masih kembali ke sungai? Bagaimana saya, Omi? Begitu aspiratif. Tetapi, baiklah, aku di sini hari ini, mencari semua orang untuk berkumpul. Jangan banyak bicara padaku. Setelah makan dan minum dengan baik, aku juga akan mengambil kesempatan untuk memperbaiki beberapa pil abadi untukmu. Aku berada di alam abadi sebelumnya dan membeli beberapa kristal abadi, jadi saya bisa memperbaikinya dengan benar. Bersulang. Setelah beberapa cangkir anggur dikonsumsi, Tang Huan bertanya, benar, Omi, mengapa istrimu tidak ikut denganmu? Omi menatap Tang Huan dengan tatapan kosong, kamu menyukainya, istriku, bukankah dia ibumu? Omi, aku tidak memiliki hubungan ini dengannya lagi, dan, di kehidupanku sebelumnya, aku bukan putrinya. Mengapa kamu mengatakan itu? Ada sesuatu yang baru saja akan saya katakan kepada Anda. Belum lama ini, saya mengirim seseorang untuk menyelidiki dan saya menemukan orang yang memasuki Akademi Abadi dengan Li Changting saat itu. Lalu apa yang terjadi? Kampung halaman itu tahu sedikit tentang apa yang terjadi dengan Li Changting dan Dinglan saat itu. Aku tidak akan memberitahumu banyak sekarang, tetapi jika kamu tertarik, aku akan membawamu ke kampung halaman Li Changting suatu hari nanti. Dia masih di Akademi Abadi, tapi dia akan segera lulus. Bagus. Omi juga ingin mengklarifikasi, bagaimanapun juga itu terkait dengan kehidupan Tang Huan sebelumnya dan Dinglan, apakah itu ibu dan anak atau bukan. Jika bukan ibu dan anak, maka Omi akan menerima Dinglan, jika itu adalah ibu dan putrinya, Omi akan mempertahankan hubungan suami istri palsu itu. Setelah makan malam, Tang Huan meminta Omi membawanya untuk menemukan kampung halaman Li Changting. Di Departemen Mantra, kelas mantra tertentu, dia menemukan kampung halaman Li Changting. Halo Omi, saya Li Yuehua. Seorang wanita keluar. Kamu kampung halaman Li Changting? Ya, Li Changting dan saya berasal dari tempat yang sama. Kami berdua memiliki nama keluarga Li. Namun, Li Changting adalah seorang jenius saat itu sementara saya lebih rata-rata. Jadi hubungan saya dengan Li Changting juga rata-rata. Sekarang, saya akan lulus, hehe. Tang Huan berkata, baru lebih dari 10 juta tahun sejak kamu memasuki Akademi Abadi, kamu telah mencapai persyaratan kelulusan, kamu sudah cukup baik. Yang bukan yang mana? Omi berkata, Li Yuehua, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Li Changting? Ini. 1. Bagaimana saya bisa mengatakannya? Tergantung pada apa yang ingin Anda tanyakan kepada saya. Saya tahu dasar-dasarnya. Saya pernah didekati sebelumnya. Tetapi, saya dengan tegas menolak untuk mengakui bahwa saya mengenal Li Changting. Karena saya takut saat itu, di kasus saya terlibat oleh Li Changting dan dikeluarkan dari Akademi Keabadian. Tapi sekarang saya akan lulus tidak masalah. Beberapa hari yang lalu, Nona Tang Huan mengirim seseorang untuk menemukan saya. Biarkan aku bertanya satu hal padamu. Saat itu, Li Changting memeluk seorang anak untuk menemukan Dinglan dan berbohong kepada Dinglan bahwa itu adalah kristalisasi miliknya dan Dinglan, apakah kamu tahu tentang ini? Tentu saja saya tahu, tetapi Li Changting berbohong kepada Nona Dinglan. Karena anak itu, saya membantu Li Changting mendapatkannya. Anda? Ya, Li Changting tahu bahwa salah satu saudara perempuan saya sedang hamil, tepat 2 bulan atau lebih, tetapi tidak menginginkan anak itu. Jadi dia menemukan saya dan meminta saya untuk meyakinkan saudara perempuan saya itu untuk melahirkan, dengan syarat Li Changting memberinya 100 sen, kakakku setuju. Jadi ada seorang bayi perempuan yang tersisa. Setelah itu, Li Changting membawa bayi perempuan itu ke Dinglan.
Hanya saja, aku tidak menyangka keadaan menjadi begitu serius. Dinglan sebenarnya Putri Dekan. Mengetahui hal ini, saya dan saudara perempuan saya sama-sama terkejut. Sejak saat itu kami tidak akan pernah mengaku mengenal Li Changting karena takut terbakar. Setelah itu Li Changting juga meninggal, tidak ada yang menyebutkan masalah ini. Dipahami. Omi berkata kepada Tang Huan, sepertinya ibumu di kehidupan sebelumnya adalah saudara perempuan dari Li Weihua ini. Tang Huan mengangguk, ya, aku sudah bertemu ibuku dari kehidupanku sebelumnya, tapi aku tidak bertemu dengannya, itu adalah kehidupan sebelumnya. Baiklah, mari kita kembali kalau begitu. Omi dan Tang Huan pergi. Pada saat ini, mustard dalam Omi hilang. Dinglan tidak ada hubungannya dengan kehidupan masa lalu Tang Huan, bahkan setengah rambut pun. Tang Huan bertanya, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Apalagi yang bisa saya lakukan? Mereka sudah menikah. Setelah itu, tentu saja, saya akan membiarkannya lurus dari palsu menjadi nyata. Hahaha. Aku juga berharap kamu bisa memberinya kebahagiaan. Bagaimanapun aku memanggilnya Bibi sekarang. Tentu, aku akan membuatnya bahagia secara seksual. Jangan tidak jujur. Beberapa hari kemudian, di alam surga, Ding's Immortal Mansion. Tuan abadi itu tidak baik. Apa yang terjadi? Nona Dinglan dia. Ada apa dengan dia? Dia pergi dan meninggalkan sepucuk surat. Lihatlah. Ding Changdun sedang sibuk membuka surat itu. Di atas surat itu tertulis, ayah, maafkan aku, putriku tidak berbakti. Hidup ini tidak membawakanmu kemuliaan, hanya rasa malu yang tak ada habisnya. Aku pikir sudah waktunya bagiku untuk pergi. Aku akan pergi ke Laut Cina Selatan. Biarawati Surgawi Laut Cina Selatan. Saya membutuhkan beberapa penyembah. Jadi saya telah memutuskan, ayah, berhati-hatilah. Juga, bantu saya untuk berbicara dengan Omi. Biarkan dia menikahi Ding Huan. Ding Huan adalah cucumu. Jadi bahwa Omi masih menantu klan Ding kita. Aku akan pergi, tidak apa-apa. Ini. Ding Changfao terkejut. Di mana ini dengan di mana Omi dan Dinglan? Bagaimana mereka sampai ke titik ini? Setelah anak buah Ding Changfao melihat surat itu, mereka menghela nafas ketika mereka merekrut Omi sebagai menantu mereka. Omi dan Nona Dinglan tidak mau. Anda memaksa mereka dan mengunci mereka. Sepertinya, itu benar-benar sejalan dengan mengatakan, melon bengkok yang kuat tidak manis. Ding Changdome tertekan, tapi, dia tidak bisa begitu impulsif. Dia tidak bisa pergi ke Laut Selatan untuk menjadi biarawati peri. Biarawati suci Laut Selatan itu, dengan kekuatan supernaturalnya, bahkan Kaisar Abadi tidak akan berani menyinggung perasaannya. Begitu dia menjadi perawan di bawah singgasananya, dia tidak akan pernah bisa keluar darinya dalam hidup ini. Kakak, kalau begitu aku akan segera mengejarnya, semoga aku bisa menyusulnya. 2259. Tidak, aku akan mengejarnya sendiri. Kamu segera beritahu Omi, omong-omong, kemana Omi kabur. Jika aku tidak salah, dia seharusnya pergi ke Akademi Keabadian. Baiklah, aku akan mengejar Dinglan. Ding Changding sedang terburu-buru mengejar seseorang. Dan anak buahnya sibuk pergi ke Akademi Keabadian. Saat ini Omi sedang memeluk Tang Huan. Saat itu, ada teriakan dari luar, Omi. Siapa yang mencariku? Omi sibuk mengenakan pakaiannya dan keluar, hanya untuk melihat bahwa itu adalah anak buah dekan. Omi, kamu masih mood untuk berada di sini. Cepat, sesuatu telah terjadi. Anak buah dekan berteriak, apa yang terjadi? Kau bisa melihatnya sendiri. Sebuah surat dilemparkan ke Omi. Omi melihatnya dan terkejut. Dinglan akan menjadi biksu. Kenapa? Don Omi tidak percaya. Dan kamu berani bertanya mengapa? Sekarang ayah mertuamu telah mengejarnya. Semoga kita bisa menyusul, kalau tidak. Di mana Laut Cina Selatan? Omi sibuk bertanya. Laut Cina Selatan lebih jauh ke selatan di benua Zanbu Selatan, di mana seorang pria kuat yang dikenal sebagai biarawati ilahi tinggal, dan biarawati ilahi ini begitu kuat sehingga bahkan Kaisar Abadi harus dengan hormat sujud kepadanya. Begitu Anda membiarkan Nona Dinglan menjadi perawan di bawah singgasananya, aku khawatir kamu tidak akan bisa keluar darinya dalam hidup ini. Dia berani. Jangan mencoba menjadi pahlawan di sini, bukan untuk Anda meneriakkan beberapa kata tentang apakah dia berani atau tidak. Saya khawatir jika dia memberontak, pengadilan abadi tidak akan mampu menanganinya. Baiklah, aku akan mengejarnya. Omi segera mengejar mereka. Sepertinya dia belum pernah ke benua Zanbu Selatan sebelumnya. Dia bisa sampai di sana dalam sehari. Omi hendak menerima Dinglan. Siapa sangka dia benar-benar akan lari menjadi biksu. Dinglan, kamu harus menungguku. Omi terbang dengan kecepatan tinggi ke arah benua Zanbu Selatan, dan pria dari dekan itu juga datang. Omi bertanya, sudah berapa lama Dinglan pergi? Tidak bisa memastikan, tapi sepertinya ada 2 atau 3 hari. Apa? 2 atau 3 hari, itu tidak buruk. 2 atau 3 hari telah tiba di Laut Selatan, dan bahkan jika belum, itu sudah hampir sampai. Omi menyesal, seharusnya tahu, dia pulang duluan pada hari itu dan datang ke Immortals Academy nanti. Pada saat ini, di lautan di benua Zanbu Selatan, Dinglan adalah mantan pengelana tunggal. Dia telah tiba di tempat biarawati ilahi Laut Selatan. Dinglan melihat ke atas dan di lautan di depannya, ada pulau sepi dengan kicau burung dan bunga di atasnya, memberikan pesona yang saleh. Aku di sini, ini adalah akhir dari kehidupan ini. Meskipun Dinglan sedikit tidak bahagia di dalam, tetapi dia berpikir bahwa dia tidak memiliki siapapun, dan berkecil hati, mungkin ini adalah akhir yang terbaik untuknya. Segera, Dinglan terbang ke pulau itu. Untuk apa? Seorang wanita di pulau itu bertanya. Ini abadi. Nama saya Dinglan. Saya ingin menyembah biarawati ilahi sebagai tuan saya, dan saya ingin diperkenalkan kepada Anda untuk saya. Silakan ikuti saya. Terima kasih, abadi.
Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika berhasil, kamu akan menjadi kakak perempuanku. Memehem. Namun, kamu masih muda dan muda, mengapa kamu memilih untuk datang ke sini untuk menjadi seorang biarawati? Tahukah kamu bahwa begitu kamu memasuki pintu biarawati sedalam laut, sejak saat itu debu adalah orang yang lewat, tuanku tidak akan pernah membiarkan kamu kembali. Aku tahu. Ayo pergi. Pada saat ini, Ding Changding baru saja tiba di benua Zanbu Selatan, dan Omi bahkan lebih setengah jalan di sana. Setelah sekitar 1 hari, Omi telah tiba di benua Zanbu Selatan, dan medan perang di mana perang terakhir dengan iblis tua surga telah terjadi tepat di bawah kakinya. Meskipun beberapa hari telah berlalu sejak perang, bau darah masih ada di mana-mana di udara saat ini. Hanya saja, Omi sedang tidak ingin bernostalgia dan terus terbang ke selatan. Setelah terbang selama setengah hari, Omi akhirnya melihat pulau sepi di depannya. Di sana itu kediaman biarawati ilahi laut selatan, kata anak buah Din. Sesaat kemudian, Omi naik ke pulau. Berhenti. Datang dengan keras. Berteriak immortal berperingkat lebih rendah tiba-tiba keluar. Wajah immortal berperingkat lebih rendah ini terasa seperti anak kecil, tapi kekuatannya tak terduga. Memberi penghormatan kepada senior. Orang seperti apa yang berani masuk tanpa izin di Pulau Gunung Ilahi? Bolehkah saya bertanya, dalam beberapa hari terakhir, apakah ada seorang wanita yang datang dan mengatakan bahwa dia ingin menyembah biarawati? Saya suaminya, tolong beritahu saya. Apakah kamu berbicara tentang Dinlan? Itu persis dia, aku masih berharap senior itu akan memberitahuku di mana dia berada. Kamu terlambat, dia sudah menjadi kakak perempuanku, dan sekarang, Tuan sedang membersihkan debunya. Apa, kamu bisa pergi sekarang? Tidak, aku tidak akan pergi. Bisakah kamu memberitahu tuanmu untuk berhenti dengan cepat? Aku ingin mengambil Dinglan kembali. Dia adalah istriku. Tidak mungkin. Jika kamu memilih untuk melakukannya, itu tidak berubah. Aku akan menyarankan kamu lagi untuk pergi sekarang. Jika tidak, ketika tuanku tahu, itu mungkin tidak begitu baik. Persetan dengan tuanmu. Omi tiba-tiba ditampar, dan tubuhnya turun seperti meteor jatuh ke laut. Omi merasa dibutakan. Dia bukan tandingan para abadi sekarang. Omi sibuk berenang keluar dari kedalaman laut dan naik kembali ke pantai. Kali ini adalah peringatan bagimu. Jika kamu berani bertindak gegabah lagi, aku akan menembakmu sampai mati. Kata biarawati itu. Omi ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Ding Changdao panik dan berlari keluar dari dalam. Omi, jangan impulsif. Ding Changdong berteriak dan berkata kepada biarawati itu, Ibu peri, maafkan aku, menantuku dia kasar. Kamu bisa pergi sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika tidak, kamu benar-benar tidak akan pernah bisa pergi. Temperamen tuanku, kamu pasti tidak mengerti. Tuanku tidak bisa mentolerir setengah pasir di matanya. Ding Changding berkata, tapi, Ibu peri, aku belum melihat putriku. Sister Ding sudah mencukur kepalanya kemarin. Hari ini tuanku sedang membersihkan debu untuknya. Kamu tidak akan melihatnya. Ayo pergi. Ding Changding menghela nafas dan berkata, Omi, ayo pergi. Aku tidak akan pergi. Atas dasar apa? Teriak Omi. Tapi Changdo Meiding menarik Omi pergi. Saat ini, di puncak gunung ilahi ini, di aula besar, Dinglan sedang duduk di aula besar, dan dia ditemani oleh seorang biarawati Laut Selatan. Di depan aula besar ini, sebuah gambar muncul di kehampaan, di mana Omi berteriak bahwa dia tidak akan pergi, tetapi dia dibawa secara paksa oleh Ding Changlang. Biarawati tua itu berkata, Dinglan, apakah kamu menyesalinya sekarang? Kembali ke guru, mungkin ini adalah takdir terbaik saya dan saya tidak menyesalinya. Jika kamu menyesalinya, aku akan membiarkanmu kembali, tetapi sebagai gantinya aku akan meninggalkan pria itu untuk menjadi tukang sapu untukku, dan salah satu dari kalian harus tinggal. Tidak, aku tidak menyesalinya, kata Dinglan keras-keras. Baiklah, aku, biarawati ilahi Laut Selatan, tidak begitu mudah untuk diajak bicara. Sekarang aku di sini, selamanya. Ya Tuan. 2 garis air mata mengalir dari mata Dinglan, dan di dalam hatinya, dia berkata, Omi, semoga Anda bahagia seumur hidup dan selamat tinggal selamanya. Kemudian, biarawati tua itu melambaikan tangannya, bayangan itu hilang, dan pada saat yang sama, pulau sepi di laut ini menghilang. Omi dan Ding Changding dan yang lainnya juga tiba-tiba tidak bisa melihat pulau itu. Omi masih ingin bergegas ke pulau dan menyelamatkan Dinglan, tetapi pulau itu hilang. Di mana pulau itu? Ding Changdao berkata, lupakan saja, Omi, biarawati Dewa Laut Selatan, pulau gunung surgawinya. Para dewa keluar dan pergi. Jika dia tidak ingin ditemukan, Kaisar Abadi tidak dapat menemukannya, apalagi kita. Apakah kita hanya akan membiarkan dia menjadi biksu? Apalagi yang harus dilakukan, itu semua salahku. Jika aku tidak memaksamu bersama sejak awal, tidak akan ada semua ini. Tiran menghukumku. Tidak, ini salahku. Jika aku menerimanya lebih awal, dia tidak akan membuat pilihan ini. Dinglan, tunggu, aku, Omi, suatu hari nanti akan membawamu pulang dari sini. Omi mengepalkan tinjunya dan bersumpah untuk gigit giginya. Namun, anak buah Ding Changqiong mendengus, kecuali jika Omi mengalahkan biarawati itu adalah lelucon besar, tetapi mengalahkan biarawati itu adalah hal yang mungkin. 2260. Su Chen, ayo kembali. Kata Ding Changdao, aku tidak akan kembali. Mengapa kamu harus melakukannya? Ketika kamu kembali, aku akan membiarkan kamu dan Ding Huan menikah. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menyukai Ding Huan? Aku pikir kamu harus menantikannya. Di masa depan, kamu akan menyukainya.
bukan lagi suami Dinglan, tapi suami Dinghuan. Kamu berubah dari menantuku menjadi menantu perempuan. Tidak peduli seberapa besar perubahannya, kita tetap keluarga. Tidak mungkin, Dinglan dan aku akan selalu menjadi suami istri. Bagaimana dengan Dinghuan? Baiklah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku akan menikahi Dinglan dan Dinghuan denganmu, bahkan jika kamu ingin menikahi beberapa cucu perempuanku lagi. Baiklah, kalian pergi dulu. Kemana kamu pergi? Aku akan menyelamatkan Dinran. Kamu gila, kamu begitu Gatni akan benar-benar membunuhmu dan kamu bahkan tidak akan menemukan gunung itu. Kalau begitu aku akan terus mencari juga. Dan sekarang, sudah lama menghilang di tempat lain di Gunung Ilahi, di aula besar tertentu, Nun Dewa Laut Selatan berkata kepada Dinglan, mulai sekarang, lupakan identitasmu, debu dunia tidak ada hubungannya denganmu lagi. Ya, guru, mata Dinglan mengangguk tanpa melirik. Tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Biarawati Ilahi Laut Selatan, Biarawati Laut Selatan. Ah, siapa kamu? Nan Hai Senni terkejut bahwa seseorang dapat mengirim pesan kepadanya melalui udara. Segera kirim Dinglan ke Umi atau aku ingin kau tidak pernah ada lagi. Suara di telinga Nan Hai Senni berkata tanpa diskusi. Siapa kamu? Keluar dari sini. Jangan bersembunyi jika kamu punya nyali. Teriak Nan Hai Senni, wajahnya hitam karena marah, tetapi orang ini mampu mengirimkan suara ke telinganya melalui udara itu tidak diketahui siapa dia lagi, itu sama sekali bukan orang biasa. Siapa aku? Bukanlah sesuatu yang bisa kamu lihat. Lelucon, apakah kamu pikir kamu masih bisa pergi dari seseorang yang telah mencapai tanganku? Tidak mungkin. Pada saat itu, pakaian di tubuh Nan Hai Senni terbakar hebat. Ah, apa yang terjadi? Kenapa aku terbakar? Nan Hai Senni terkejut dan mencoba memadamkan api, tetapi tidak peduli berapa banyak dia mencoba untuk memadamkannya, api tetap padam. Dinglan melihat situasinya dan sibuk, Tuan, ada apa denganmu? Cepat, bantu aku memadamkan api. Dinglan merasa bingung, tetapi Ton itu membantu menuangkan sepanci air ke atasnya, tetapi tidak berhasil. Setelah beberapa menit, pakaian Nan Hai Senni terbakar habis dan seluruh tubuhnya menjadi merah. Apa yang kamu? Keluar. Sini berteriak marah. Aku hanya akan mengatakan ini sekali, bahwa gadis di sebelahmu dan kirim dia ke Don Omi atau yang lain. Atau apa lagi? Atau kamu akan tidak ada lagi. Apakah kamu mendengarku? Jangan terlalu banyak membuli orang lain. Itu mencari kematian, aku bisa membunuhmu dengan mudah. Biarawati Ilahi itu tidak berdaya dan berteriak pada Dinglan, tersesat. Dinglan bingung, Tuan, siapa yang Anda suruh untuk tersesat? Aku bilang, pergi dari sini. Ya, guru, apa maksudmu? Keluar dari Gunung Ilahi. Tuan, saya tidak tahu apa yang Anda maksud. Dinglan dibutakan. Saat itu, suara itu kembali ke telinga Gatni. Gatni, apakah Anda tuli? Saya akan meminta Anda dengan hormat mengirimkannya ke Don Omi pada hitungan 3, 1, 2, 3. Aku akan mengirim. Senni berteriak datar. Itu benar, kirim dia ke Don Omi, juga, jangan biarkan siapapun tahu tentang keberadaanku, mengerti? Nan Hai Senni tiba-tiba menarik Dinglan dan terbang keluar. Tuan, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Pergi. Kemana? Dari manapun kamu berasal, kamu kutukan. Nan Hai Senni berkata dengan putus asa. Pada saat ini, di permukaan laut, Omi mengusir Ding Changdao, dan Omi sendiri siap untuk pergi mencari Gunung Ilahi. Namun, pada saat ini, di permukaan laut di depannya, Gunung Surgawi tiba-tiba muncul. Sebelum Omi bisa terbang, dia melihat seorang wanita telanjang, menarik Tang Huan ke arah Omi. Ah, apa yang terjadi di sini? Dalam sekejap mata, wanita itu tiba di depan Omi, mendorong Tang Huan ke arah Omi dan mendengus, kalian semua keluar. Setelah mengatakan itu, wanita telanjang itu menghilang di tempat. Dinglan tercengang di sana, dan Omi bahkan lebih bingung. Dinglan, ada apa? Siapa dia? Omi menatap Dinglan dan bertanya, kostum Dinglan saat ini adalah biarawati botak tanpa rambutnya, tapi tanpa rambutnya, Dinglan masih terlihat cantik dan seperti dunia lain. Saya tidak tahu guru baru saja di aula utama, tiba-tiba menjadi gila, berbicara pada dirinya sendiri, lalu tubuhnya entah bagaimana terbakar, setelah itu dia mengutuk saya sial dan mengusir saya. Wanita itu barusan adalah seorang biarawati suci. Omi konyol, dia benar-benar melihat seorang biarawati suci, dan seorang biarawati suci telanjang pada saat itu, tetapi tubuh biarawati itu sangat bagus dan wajahnya secara tak terduga cukup cantik, dan dia berpikir bahwa dia adalah wanita cantik dari suatu tempat. Awalnya, Omi juga berpikir bahwa bahkan jika dia benar-benar bisa mengalahkan Gatni di masa depan, itu akan menjadi jumlah tahun yang tidak diketahui dari sekarang. Omi tidak repot-repot memperhatikan kenapa Gatni begitu aneh, dia sibuk berkata, Dinglan, pulanglah denganku. Pulanglah, apakah aku masih punya rumah? Mata Dinglan jatuh kesepian. Tentu saja, saya minta maaf sebelumnya, saya lari ke Akademi Dewa seperti ini. Lagi pula, aku tidak menyalahkanmu, Academy of the Immortals, anggota keluargamu yang sebenarnya ada di sana. Kamu juga keluargaku yang sebenarnya, aku baru saja akan pulang dan melakukan perbuatan baik denganmu. Perbuatan baik apa? Kau tahu, hal yang baik tentang memiliki bayi. Kamu. Dinglan, Tang Huan berada di Akademi Keabadian dan menemukan mantan rekan Li Changting, jadi saya dapat menentukan bahwa Tang Huan dari kehidupan saya sebelumnya tidak ada hubungannya dengan Anda. Kenapa kamu begitu yakin? Li Changting memiliki kampung halaman lama, seorang wanita. Saat itu, Li Changting mengetahui bahwa salah satu pacar kampung halamannya yang lama hamil secara tak terduga, dan itu juga sekitar 2 bulan.
Jadi dia ingin menggugurkan. Tetapi Li Changting menggunakan 100 koin sian untuk buat dia melahirkan, dan setelah dia melahirkan, Li Changting membawanya kepadamu dan berbohong kepadamu bahwa itu milikmu. Oh, Dinglan, pulanglah bersamaku. Aku ingin menjadi suamimu yang memenuhi syarat mulai sekarang. Ibu mertua apa, persetan? Dinglan menatap Omi dengan penuh kerinduan. Kamu, apakah itu benar-benar yang kamu inginkan? Ya, kecuali jika kamu tidak menyukaiku. Dalam hal ini, lupakan aku mengatakannya. Omong kosong, kenapa aku tidak menyukaimu? Kalau begitu, ayo pulang. Tapi saya lakukan. Tidak apa-apa, kamu sudah diusir oleh Gatni. Maksudku, aku seorang biarawati sekarang. Omi memandangi kepala botak Tinglan dan tersenyum. Apa yang harus ditakuti oleh seorang biarawati? Seorang yang abadi, idenya adalah rambutmu tumbuh. Selain itu, kamu merasa lebih baik tanpa rambut. Aku tidak mau. Bersambung.